Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ada masanya manusia ini berada di antara dua pilihan, antara mengikut kebenaran atau menolak kebenaran. Maka di sana bermain kepentingan. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya ingin beriman, tapi kemudian ketika sampai masa untuk mengambil keputusan, apa yang terjadi? Nanti kalau saya beriman, pengikut saya nanti akan begini. Nanti kalau saya beriman, itu terjadi pada Hirqal. Hirqal salah seorang penguasa di Damaskus, sekarang ibu kota Suriah. Dia dengar ada seorang pedagang dari Jazirah Arab, dari Makkah Al-Mukarramah bernama Abu Sufyan. Maka dia suruh pegawai kaki tangan kerajaan, panggil itu pedagang dari Makkah. Akhirnya terjadilah dialog. Dialog ini ada dalam Sahih Muslim. Siapa itu yang menyatakan dirinya sebagai nabi, sampai pada akhirnya setelah dipikir-pikir oleh Hirqal, ini adalah orang yang diceritakan oleh nabi-nabi sebelumnya dulu bahwa akan datang seorang laki-laki di akhir zaman. Seandainya benar apa yang engkau katakan wahai Abu Sufyan, saya meliku tahta qadamayya hadza, kata dia. Seandainya yang kau katakan ini benar wahai Abu Sufyan, maka laki-laki yang di Makkah itu akan menguasai yang di bawah telapak kakiku ini. Saat itu dia sedang berdiri. Dia yang di Makkah itu akan menguasai apa yang ada di bawah telapak kakiku ini. Betul apa yang dikatakan oleh Hirqal. Pada masa pemerintahan berikutnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, memang Rasulullah SAW menguasai tempat berpijak Hirqal. Itulah kota Damaskus. Berarti benar apa yang dikatakan. Itulah janji Allah dalam Al-Quran. Alladzina atainahumul kitab. Orang yang kami beri Alkitab, Taurat, Zabur, Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Seorang bapak pasti dia tahu anaknya. Dari kecil, 2 jari tapak kakinya sudah dia lihat dengan matanya. Maka terjadi sesuatu dia pasti tahu. Ini anak saya. Sebagaimana Ya'qub tahu bahwa itu adalah Yusuf. Apa kata dia? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Anak kita itu baunya pun kita tahu. Belum kita lihat wajahnya, belum kita lihat tapak kakinya. Begitulah pengenalan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyak yang mendapat hidayah, tapi banyak juga yang menolak hidayah. Terkait dengan ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pada ayat yang akan kita bahas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, setiap orang membutuhkan hidayah. Sehingga Rasulullah pun mengajarkan kepada kita selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah itu. Bagaimanakah hidayah itu menghinggapi kita? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdoa, Allahumma dini, berikan aku hidayah. Fiman hadait, sebagaimana pernah engkau berikan kepada orang sebelum aku. Hidayah dulu yang kita. Bahkan tiap hari kita minta kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami, berikan kami, senantiasa kami istiqamah dalam siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Oleh sebab itu maka kita menginginkan hidayah. Apakah kita ini sudah dapat hidayah? Ya. Kita menerima hidayah Islam. Kita na'udzubillah tidak murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Dan kita berharap seperti yang dijanjikan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tetap mati dalam keadaan Islam. Adapun saudara kita, sahabat kita, kawan kita, kita senantiasa menyampaikan hidayah. Dan kita doakan. Seperti doa Nabi. Nabi sendiri yang mengajarkan. Allahumma hdi qaumi. Berikan mereka hidayah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat jahat karena tidak tahu. Yang tidak tahu diberitahu.
Yang tidak mau tahu terus kita sampaikan sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah mendapat hidayah dijaga istiqamah, yang belum mendapat terus dibimbing, disampaikan, didakwahkan, diberikan jalan sampai akhirnya. Tapi kita tidak dipaksa. Innama anta munzir. Engkau hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak punya kuasa untuk memaksa mereka. Afa anta tukrihun nasa? Apakah engkau paksa orang dengan apa yang ada di tanganmu kau paksa? Kalau tidak ikut hidayahku, pancung kepalamu. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kau paksa mereka sampai mereka beriman? Tidak. Kita hanya disuruh ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai perlu berdebat, silakan debat, wajadilhum, debat. Tapi dengan cara apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ayat yang akan kita kaji adalah yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56, tetap membaca ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka, menunjukkan makna penting, sungguh, penekanan makna li taukid. Innaka, sesungguhnya ka di situ artinya engkau. Engkau di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, lan, tidak, tahdi, memberi hidayah, man, orang, ahbabta, siapa yang kau cinta. Kau cinta sama orang ini, kau suka dengan dia, karena ada hubungan kekerabatan, karena ada hubungan kedekatan, karena ada hubungan kebaikan, lalu ingin mendapatkan hidayah. Bukan engkau yang memberi. Innaka lan tahdi man ahbabta. Lalu siapa yang memberikan hidayah itu? Walakin Allah yahdi man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Apa poin penting yang terkandung di balik ayat ini? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Itu kemarin ada orang yang mantan preman tengik, bertato, minum khamar, segala macam aksesoris. Kok sekarang sudah pakai baju koko, ngaji, sholat di masjid? Siapa yang membuat dia berubah dapat hidayah? Tiba-tiba ada orang yang mengaku, gara-gara saya lah dia dapat hidayah. Oh. Baca Al-Qasas 56. Innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau tidak memberikan hidayah. Lalu dia dapat hidayah itu karena siapa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah. Tapi melalui mulut ustaz. Melalui mulut tetangga. Jadi jangan sampai salah kaprah, angkuh, sombong. Orang jadi salah berpikir ya karena salah memahami ayat ini. Makanya di antara doa, Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, berikan orang lain hidayah melalui kami. Yang memberikan hidayah Allah, tapi ada orang dapat hidayah melalui mulut kita, melalui salaman kita, melalui senyuman kita, melalui akhlak kita. Tersentuh hatinya sehingga dia pun merasa, orang ini kok baik sekali. Apa agama dia? Apa yang membuat dia sampai begini? Maka ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang dapat hidayah karena perbuatanmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal pada zaman Nabi SAW. Adakah yang lebih baik daripada unta merah yang hebat ini? Ada. Apa dia? Orang dapat hidayah karena sebab engkau. Tapi tak ada sombong dalam dirimu. Itu orang kampung itu masuk Islam semua itu sama-sama kepala sukunya karena saya itu. Kalau bukan karena saya, oh baca. Nakalan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini poin yang pertama, jangan pernah sombong. Yang kedua, tetaplah berdakwah walaupun sampai akhir sakaratul maut. Ini yang dilakukan Nabi SAW.
Datang Nabi berdakwah kepada Abu Talib, pamannya, saudara kandung ayahnya, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib, saudara kandung ayahnya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Yang satu berkata, ikutlah kami. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu sudah tidak mau lagi ikut agama nenek moyang kita? Jangan ikuti anak kemarin sore ini. Berhentikah Nabi berdakwah? Tidak. Nabi tetap mengatakan, bersyahadatlah paman agar aku dapat menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai tidak terjadi, tidak sampai bersedihkah? Tidak. Karena kita memahami posisi kita bukan pemberi hidayah, kita hanya penyampai hidayah. Setelah kita sampaikan, misi kita selesai. Ada hikmah di balik itu. Lalu yang mengerti siapa dapat hidayah atau tidak itu siapa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa, siapa dia? Allah. A'lam. Allah yang lebih mengerti, Allah yang lebih tahu. Bil muhtadin, orang yang dapat hidayah. Mentang-mentang engkau yang menceramahi, lalu yang mendengar ceramah itu di bawah engkau, belum tentu. Boleh jadi maqam dia lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sedang merendahkan diri orang-orang yang angkuh dan sombong, merasa hasil kerja, etos kerja, kemampuan dia. Bukan. Engkau hanya penyampai saja. Maka wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tidak pernah berhenti. Sekali ajak berhenti. Juga tidak memahami ayat ini. Sudah pernah mengajak lalu ada orang yang masuk Islam, ada orang yang tobat. Lalu berkata, sayalah yang paling berjasa. Juga tidak mengerti ayat ini. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Andai engkau tidak ada pun, dia tetap juga mendapat hidayah melalui orang lain. Dia kemarin dapat hidayah itu dari siapa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ceritanya beliau ikut dengan kami saat pengajian. Kalau begitu kalian yang memberi, Allah Ta'ala. Andai tidak dengan kami, pasti dia juga akan dapat hidayah melalui jalan yang lain. Hanya saja kita berebut peluang ini. Kira-kira kita mampu tidak mengambil kesempatan ini. Ada kesempatan yang luar biasa. Yang ketika kita dapat, maka orang akan mendapatkan pahala mengalir sampai hari kiamat. Inilah yang kita inginkan dari kehidupan yang singkat. Makanya para sahabat Nabi SAW, kenapa mereka tidak menetap saja di Masjid Nabawi, berzikir, etikaf di Taman Raudhah, sholat di tempat sujud Nabi, sampai malaikat maut datang mencabut nyawa. Selesai, tiap hari ziarah ke makam Nabi. Justru apa yang mereka lakukan? Meninggal Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Abi Rabah hijrah ke Damaskus, Suriah. Datang pula Abdullah ibnu Abbas ke Taif. Makamnya masih ada sampai hari ini di Taif, di samping Masjid Taif. Dibuatkan pintu gerbang Abdullah bin Abbas. Datang pula sahabat Nabi Amr bin As ke Mesir. Datang pula sahabat Nabi Uqbah sampai ke Maghribi. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi, Afrika Utara. Sahabat Nabi bertebaran. Huzaifah ibnul Yaman sampai ke Bahrul Qazwain, Teluk Kaspia, dekat perbatasan Moskow, Rusia hari ini. Apa yang mereka cari dalam perjalanan? Bukan seperti sekarang naik pesawat. Yang mereka cari tidak lain tidak bukan adalah menyampaikan hidayah. Menyampaikan cahaya Islam, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bumi Hadramaut, Yaman. Hadirlah kita mengenal nama As-Saqaf, As-Segaf, Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Jifri, Al-Attas. Mereka adalah para habaib yang menyampaikan hidayah. Disambut oleh nenek moyang bangsa Melayu, bangsa Banjar, bangsa Jawa, Mandailing, Batak, Minangkabau, akhirnya bersyahadat negeri ini. Maka siapa yang paling berjasa? Kita hari ini sholat, zakat, puasa, mengalir kepada mereka. Inilah yang mereka inginkan. Andai mereka iktikaf di masjid meninggal, selesai. Tapi ada investasi yang tidak pernah henti. Kalau ini dipahami oleh seorang muslim, membaca ayat ini, maka insya Allah satu ayat boleh jadi membuat orang satu semangat yang luar biasa. Itulah yang diinginkan dari merenungkan makna Al-Quran. Adakah lagi makna lain? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Hidayah lawannya dhalalah. Hidayah dapat petunjuk. Dhalalah sesat, menyimpang dari jalan petunjuk.
Sekelompok anak muda duduk di pinggir jalan. Azan bersaut-sautan. Mengajak. Hayya 'alas shalah. Datang seorang tua menegur. Anak muda, mumpung masih muda, bisa sholat berjamaah. Ayo ke masjid. Pak tua, kami ini memang disesatkan Allah. Jadi nggak usah ajak-ajak kami. Apa kata kalian? Ngawur kalian. Ini ayatnya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah, banyak pula yang diberi hidayah oleh Allah. Pak Haji, Bapak sudah dapat hidayah, pergilah ke masjid. Nah, kami ini memang udah disesatkan Allah, jadi kami di sini aja. Dulu orang kalau sesat, sesat aja. Sekarang sesat pakai dalil. Canggih dunia ini sekarang. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Yudhillu dhalalah. Sesat. Wa yahdi bihi katsira. Banyak pula yang diberi hidayah. Yahdi, hidayah. Kalian yang udah dapat hidayah, yang udah hijrah, yang udah ngaji, yang udah pakai jilbab, yang sudah dengar pengajian, pergilah, kalian udah dapat hidayah. Kami ini, memang udah ini jalan kami, memang kami dhalalah. Ini lagi tren sekarang. Orang nyasar pakai dalil ini memang sudah jadi, Masya Allah, tabarakallah. Memotong ayat adalah kejahatan luar biasa. Kejahatan agama. Makanya di antara doa, la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam agama. Musibah badan sakit masih ada obatnya. Tapi kalau sudah musibah agama, musibah pemikiran, musibah menginterpretasikan ayat mengikut hawa nafsu, na'udzubillah. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Banyak yang disesatkan oleh Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Ayat ini masih koma. Kelanjutan ayat ini apa? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudhillu, yang disesatkan Allah. Siapa yang disesatkan Allah itu? Illal fasiqin, orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Melihat kebenaran, mendengar kebenaran, mengetahui kebenaran, tapi tidak pernah mau tahu dengan kebenaran. Tahu kebatilan, melihat kebatilan, diam melihat kebatilan tersebar, dan ikut mendiamkan kebatilan, bahkan membuat kebatilan. Itu orang fasik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Lalu yang disesatkan Allah yang banyak ini siapa? Fasik. Sebab fasik itu apa? Tidak mau tahu. Ceramah di YouTube ada. Tablik akbar pengajian di tanah lapang stadion ada. Kamu kenapa nggak ke masjid? Saya kalau ke masjid itu Pak Ustadz bawaannya takut. Soalnya ada keranda jenazah. Maka dibuat pengajian di mall, dibuat pengajian di kafe. Saya bosan kalau pengajian hanya Ustadz aja yang ngomong. Dibuat dialog interaktif melalui radio. Tapi tetap juga tidak peduli. Lantas orang ini apa? Fasik. Orang yang fasik itu hukumannya apa? Kalau pencuri jelas hukumannya. As-sariqu pencuri, was-sariqatu pencuri, perempuan faqta'u aydiyahuma. Jelas hukumannya. Tapi ada hukuman mengerikan. Apa hukuman bagi orang yang fasik, yang cuek terhadap kebenaran, yang tidak mau tahu? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cerita kita ulang. Anak muda lewat, melihat orang tua lewat, melihat anak muda berkelompok. Kenapa kalian tidak ke masjid? Pak Haji, Bapak yang sudah dapat hidayah, silakanlah. Kami ini memang udah disesatkan. Kalian ini orang fasik. Karena tak peduli mendengar azan. Apakah selesai dengan memarah mereka? Tidak. Harus ada yang merangkul. Harus ada yang mengajak. Harus ada yang menunjukkan ke jalan kebenaran. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir. Sampai ghargharah. Kita bersyukur pada Allah masih ada komunitas hijrah, komunitas anak muda, komunitas sehingga merangkul, mengajak dengan cara yang luar biasa.
ada pertanyaan terkait ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sejarah kita mendengar bahwa ada nabi yang ketika berdakwah hanya mendapat beberapa gelintir umat saja. Nah, mungkin mental pertanyaannya Ustadz, sebagai seorang pendakwah atau kita yang berdakwah saat ini, ketika sudah sering kita mengajak orang untuk ke jalan hidayah, tapi kemudian yang ikut dengan dakwah kita itu masih sangat sedikit. Nah, bagaimana kita menyikapi mental kita sehingga tetap konsisten istiqomah dalam mengajak orang menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang jangankan orang yang minim sedikit ikut dapat hidayah, sedikit dapat follower dengan liker saja udah down. Jadi gimana mental? Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku seru umatku pagi, petang, siang dan malam. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menyambut dakwahku illa firara. Mereka bukannya datang, malah firara, lari. Bukan diam. Kalau diam masih lumayan, lari. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka letakkan ujung-ujung jari mereka, telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Lalu kemudian mereka tutupkan kain mereka. Telinganya dia sumbat dengan tangan. Kain jubah dia tutupkan ke wajah. Saking tidak ingin melihat, tidak ingin mendengar. Wa asarru istikbara, dan mereka tenggelam dalam keangkuhan dan kesombongan. Membaca Al-Quran meringankan beban pikiran. Membaca Al-Quran menunjukkan bahwa beban kita hari ini yang dibuli mengajak kebenaran, yang diejek di internet, belum ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan dan dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar dalam membimbing, mengajak umat menuju hidayah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.